Puji nama Tuhan, saya mengucap syukur kalau hari ini kita oleh kemurahan Tuhan dapat bertemu. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Tinggal menghitung beberapa hari ke depan, kita akan tinggalkan tahun 2021 ini. Biarlah kita senantiasa merefleksi diri kita, merenungkan semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kiranya komitmen kita semakin kita baharui dalam menyambut tahun 2022 jika Tuhan masih izinkan kita ada di sana. Baik, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-174 dimulai. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Saya ulangi lagi, tinggal menghitung beberapa hari ke depan, kita akan tinggalkan tahun 2021 ini. Banyaknya penyertaan Tuhan, banyaknya pertolongan Tuhan, yang kalau kita hitung satu persatu tidak ada tempat untuk kita mengumpulkannya. Saking banyaknya kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, nikah kita, anak-anak kita, dalam pekerjaan kita, di kantor, sebagai buruh, sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pengusaha. Kita banyak menyaksikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Penulis ini berkata bahwa aku rindu kepada keselamatan daripadamu. Benar-benar menjadi renungan bagi saya, menjadi renungan bagi kita semua. Masih berapakah komitmen kita? Apakah kita masih tetap memiliki ketetapan hati untuk terus dan terus meyakini bahwa keselamatan itu hanya datang dari Yesus Kristus Tuhan kita? Penulis ini berkata, aku rindu kepada keselamatan daripadamu. Mari, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, senantiasa dalam kehidupan kita, senantiasa dalam kehidupan kita semua, mari kita betul-betul menempatkan Yesus di atas segala-galanya dalam hidup kita. Karena dialah satu-satunya Tuhan, Dia satu-satunya juru selamat bagi kita semua. Penulis ini berkata, aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Tauratmu, firman-Mu menjadi kesukaanku. Apakah firman Tuhan ini tetap menjadi menu utama dalam setiap kehidupan kita? Karena firman Allah berkata dalam pasal yang sama, ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Apakah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kesukaan atau sudah mulai kita tinggalkan karena banyaknya pilihan, banyaknya menu-menu yang disodorkan oleh dunia ini, sehingga menggait kita, sehingga menarik kita, sehingga kebenaran firman Allah ini tidak lagi menjadi kesukaan. Namun ingatlah, penulis ini berkata bahwa kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Salah satu perintah Tuhan kepada keberhasilan Yosua
Karena Yosua ingat perintah Tuhan adalah renungkanlah firman Allah itu siang dan malam. Peganglah Taurat Tuhan itu menjadi modal, menjadi pondasi satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan ayat yang ke-175 dia berkata, biarlah jiwaku hidup supaya muji engkau. Apakah ini juga menjadi komitmen kita? Selagi kita masih ada kehidupan, ada napas yang Tuhan masih berikan kepada kita, apakah benar-benar di dalam kehidupan kita memiliki gaya kebiasaan yang positif untuk di dalam setiap kehidupan saya, kehidupan kita semua benar-benar senantiasa memuji kebesaran Tuhan, senantiasa memuji terus-menerus penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika ini menjadi menu kita, ketika ini menjadi konsumsi kita, mungkin masalah bisa datang, persoalan bisa datang, ujian bisa datang. Percayalah, ketika kesukaan kita adalah firman, ketika gaya hidup kita senantiasa memuji-muji Tuhan dalam segala hal, apapun kondisi kita, saya percaya kemenangan akan menjadi milik bagian kita semua. Dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Ada banyak pertolongan yang sedang disodorkan oleh manusia. Ada banyak pertolongan yang sedang disodorkan oleh dunia ini. Tetapi percayalah, satu-satunya pertolongan kita, saya katakan hari ini adalah kita hanya dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Penolong kita adalah penolong yang setia, penolong yang tidak pernah berubah, penolong yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, penolong yang tidak dapat dibatalkan janjinya oleh siapapun. Karena dia adalah penolong yang komitmen dengan kita. Bahkan firman Allah berkata sendiri, dia rela menjadi manusia. Dia rela datang ke dunia ini dalam rangka menolong kita dari dosa, melepaskan kita dari hukuman. Dia rela tidak hanya lahir ke bumi ini, tapi dia rela mati untuk kita semua, supaya kita benar-benar tertolong dari hukuman. Inilah penulis ini berkata bahwa, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Jadikan senantiasa firman ini menolong kita semua. Jadikan firman ini menolong usaha kita, menolong pekerjaan kita. Jadikan firman Tuhan memberikan solusi yang terbaik dalam hidup kita. Jadikan firman Tuhan membuat kita semakin rendah hati, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dari 176 ayat dalam Mazmur 119 ini, ada yang menarik. Dalam ayat terakhir ini penulis berkata, aku sesat seperti domba yang hilang. Dikatakan di sana, aku sesat seperti domba yang hilang. Penulis tahu bahwa manusia itu pada dasarnya tidak dapat berdaya ketika dia ada di luar Tuhan.
Dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia ada di luar Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, justru sebaliknya firman Allah berkata, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan. Carilah hambamu ini. Jadilah senang ketika kita dicari oleh Tuhan, ketika kita diingatkan oleh Tuhan, ketika kita dikoreksi oleh Tuhan, ketika kita diperbaiki oleh firman Tuhan. Jadilah kehidupan yang tetap bergairah menghadap Tuhan, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Jangan sampai kita melupakan tita-tita Tuhan. Jangan sampai kita melupakan perintah-perintah Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Karena aturan-aturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu berhubungan dengan hidup yang kekal. Sekali lagi saya katakan, aturan perintah-perintah Tuhan itu berhubungan dengan hidup yang kekal. Maka dari itu, akhirilah 2021 ini dengan tetap menomorsatukan Tuhan melalui firman-Nya. Akhirilah 2021 ini dengan tetap memuji-muji Tuhan, dengan tetap firman Tuhan di atas segala-galanya. Ketika ini menjadi moto kita, ketika ini menjadi pegangan kita, masa depan yang penuh dengan harapan sudah menanti kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan.